termasuk diantaranya urusan rezeki. Ya, kalau kita urusan rezeki rela dan puas, makna ridho yaitu rela dan puas dengan pembagian yang Allah berikan, aturan yang Allah aturkan, maka Allah akan meraih cinta ilahi di tengah pandemi. Maka saya akan simpulkan dengan kalimat yang dipopulerkan oleh almarhum Gus Dur. Gitu aja kok repot. Ya, gitu aja kok repot. Meraih cinta yang paling mudah itu cintanya Allah. Ya, meraih cinta yang paling mudah itu cintanya Allah. Kalau cintanya manusia ini repot. Karena manusia itu sukanya cari kesalahan. Manusia itu sukanya cari kekurangan. Manusia itu tidak mudah dipuaskan. Ya, manusia itu tidak mudah dipuaskan. Cari cintanya untuk laki-laki, cintanya perempuan, Masya Allah, itu juga susah. Ya, karena katanya perempuan tidak mau membagi hatinya. Hatinya milik satu orang. Kalau udah satu yang dia cintai, susah dia menerima cinta yang lain. Mau cari cintanya pria juga repot. Ya, karena pria kadang-kadang gengsi. Ya, tidak mau menerima cinta, padahal dia seorang pecinta. Repotlah cintanya manusia. Tapi kalau cintanya Allah Ta'ala, nggak repot. Gitu aja kok repot. Kenapa tidak repot mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mencintai. Maha mencintai artinya Allah maha mampu mencintai siapapun yang ingin Allah cintai. Ya, maha mampu mencintai siapapun yang Allah ingin cintai tanpa alasan. Ya, tanpa alasan. Pokoknya Allah cinta ya cinta, selesai. Nah, kemudian Allah cintanya tidak dibatasi untuk satu orang, dua orang. Memang yang paling dicintai adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Ya, kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang soleh dari anbiya wal mursalin, dari para wali Allah, para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, beliau-beliau adalah orang-orang yang memang dicintai secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kita-kita ini susah dicintai oleh Allah taala. Enggak, sangat mudah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan kita ridha kepada Allah sebagai Tuhan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridha Islam sebagai agama kita. Kita ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita. Bagaimana penjabarannya? Gambarannya seperti ini. Kalau kita itu di sekolah, ya di sekolah, ridha, rela diatur oleh kepala sekolah, rela diatur oleh guru-guru yang ada di sekolah, kemudian kita ikutin aturannya, otomatis kita akan dicintai oleh ibu guru, kita akan dicintai oleh pak guru, kita akan dicintai oleh kepala sekolah, seluruh jajaran yang ada di sekolah akan mencintai kita. Kenapa? Anak ini nggak protes. Anak ini ikuti aturan main yang ada di sekolah. Anak ini taat. Begitu kita taat ikutin aturan yang di sekolah, maka kita akan dicintai. Meskipun mungkin nilai kita kurang bagus. Ya, meskipun di dalam beberapa mata pelajaran kita kurang oke. Tetapi karena kita mengikuti aturan yang ada, dan kita rela dengan aturan itu, puas dengan aturan itu, maka pihak sekolah akan mencintai kita. Sehingga kalau ada nilai kita yang kurang, beliau-beliau akan berupaya gimana agar nilai kita ini jadi bagus. Kitanya mungkin kurang upaya, tapi pak guru yang akan berupaya. Ibu guru yang akan berupaya. Anak ini nilainya kurang bagus. Mari kita kasih tambahan jam pelajaran. Ya, mari kita kasih tambahan untuk kursus dia bagaimana agar nilainya jadi bagus. Sekolah yang memikirkan, karena anak ini dicintai. Maka dalam kehidupan ini, kalau kita pengen diurus oleh Allah Ta'ala, kalau kita pengen diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ridho saja dengan aturannya Allah. Rela diatur sama Allah.
Allah mengatur satu hari kita suruh sholat 5 waktu. Senang disuruh sholat, 5 waktu sholat. Allah mengatur kalau punya uang kita sampai batasan wajib zakat disuruh zakat. Kita rela mengeluarkan zakat dan senang mengeluarkan zakat. Allah mengatur agar kita di bulan Ramadan puasa. Kita rela 1 bulan penuh puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian juga kita rela kalau punya harta mampu berangkat haji, kita pun menunaikan ibadah haji. Plus kita rela sedekah. Plus kita rela untuk baca Al-Quran. Plus kita rela untuk bersolawat. Plus kita rela untuk beristighfar. Plus kita rela untuk bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan kalimat zikir yang lain. Kita rela untuk berbuat baik. Kita rela untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita rela diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya urusan rezeki. Ya, kalau kita urusan rezeki rela dan puas. Makna ridho yaitu rela dan puas. Dengan pembagian yang Allah berikan, aturan yang Allah aturkan, maka Allah akan cinta kepada kita. In tardha bil maqsumi ishtamu na'aman, fa in lam takun tardha bihi ishta fi hazan. Kalau engkau ridho, engkau rela, engkau puas dengan apa yang sudah dibagikan kepadamu, maka engkau akan hidup dalam penuh kenikmatan. Tapi jika engkau tidak puas, tidak rela, tidak ridho dengan pembagian yang dibagikan untukmu, maka engkau akan terus hidup dalam kesedihan, hidup dalam kegundahan. Ikhwani rahimakumullah, inilah kuncinya. Kuncinya adalah kita ridho dengan pembagiannya Allah. Ridho dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ya, seorang suami kok kebetulan punya istri, istrinya kurang cantik dibandingkan istrinya orang-orang lain. Tapi memang dapatnya itu. Seorang istri dapat suami yang suaminya kurang tampan dibandingkan suaminya orang lain. Dapatnya itu. Diterima, disyukuri. Alhamdulillah saya punya suami. Alhamdulillah saya punya istri. Sehingga saya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya punya istri yang solihah. Saya punya suami yang soleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita senang dengan pembagian Allah tersebut, maka Allah Ta'ala cinta kepada kita. Izhad fid dunya. Berzuhudlah kamu di dunia, maka yuhibbukallah. Allah akan mencintaimu. Artinya kita nggak pernah meletakkan dunia ini di tangan. Dunia selalu diletakkan di dalam hati. Ya, dunia tidak diletakkan dalam hati, maaf. Dunia tidak diletakkan dalam hati, dunia diletakkan di tangan. Kita bisa meletakkan dunia hanya di tangan, bukan meletakkan dunia di dalam hati. Kalau dunia diletakkan dalam hati, Masya Allah, maka kita nggak akan pernah ridho dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan pernah puas dengan pembagian Allah Ta'ala. Karena dunianya diletakkan di dalam hati. Ya, dunianya dicintai. Takut kehilangan, takut kekurangan, ya takut rusak dunianya. Semua ketakutan kehilangan, rusak dunianya tersebut, nggak dapat dunia tersebut, hati terikat dengan dunia, maka tidak akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatilah tempat untuk mencintai, dan hatilah tempat untuk dicintai. Ikhwani rahimakumullah, kalau dunia diletakkan di tangan, semuanya diletakkan di tangan karunia Allah ini, maka kita akan senang. Apapun yang kita dapatkan, kita akan nikmatin, kita akan bagi kepada yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Nah inilah kuncinya. Kuncinya agar kita dicintai Allah Ta'ala, gitu aja kok repot.